Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Zoya Tunisha dari kelas PS 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dalam suatu film yang berjudul Babies. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cempaka Putri Dimala yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari analisis film Babies. Film Babies ini merupakan salah satu film yang menceritakan tentang perbedaan perkembangan bayi atau anak di 4 negara yang berbeda. Yang pertama Namibia, yang kedua Mongolia, yang ketiga Jepang, dan yang keempat Amerika. Untuk itu saya akan menerangkan hasil dari analisis dalam film Babies ini dari 3 poin. Dari 3 poin pertanyaan, di mana saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan fisik, gerakan refleks, motorik kasar dan halus para bayi, apakah ada perbedaan antar negara. Yang kedua, bagaimana perkembangan sensori motor dan bahasa para bayi pada setiap negara. Yang ketiga, bagaimana perkembangan sosio-emosi bayi pada setiap negara. Yang pertama, bagaimana perkembangan fisik, gerakan refleks, motorik kasar dan halus para bayi, apakah ada perbedaan antar negara? Perkembangan pada fisik bayi di masing-masing 4 negara. Pertumbuhan fisik anak merupakan tanda yang paling jelas dari perkembangan. Selama tahun pertama kehidupan, berat anak-anak 3 kali berat mereka saat lahir. Tinggi meningkat sekitar setengahnya. Pertumbuhan yang cepat ini akan melambat seiring anak menjadi lebih tua. Perkembangan fisik pada bayi di masing-masing negara, menurut saya, tidak ada yang berbeda dan jauh berbeda. Namun, bayi-bayi di Namibia, ini pertumbuhan fisiknya terlihat lebih cepat dibandingkan bayi-bayi dari negara lainnya. Terlihat dari penampilan fisiknya, walaupun terlihat seperti bayi, namun lebih terlihat seperti balita. Secara fisik, bayi di Namibia ini bisa kuat karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Bisa terlihat dari beberapa foto yang ada di sini. Lalu selanjutnya, gerakan refleks pada bayi. Refleks pada bayi ini sangat penting karena refleks pada bayi ini berfungsi untuk bertahan hidup. Jika dilihat dari film Babies ini, menurut saya, refleks bayi dari keempat negara tersebut hampir sama atau dari beberapa hal kecil tersebut yang menunjukkan perbedaan. Sebagai contoh, refleks pada bayi di negara Jepang, di mana di dalam film tersebut diberi sebuah tulisan dengan menggunakan spidol. Bayi tersebut merespon dengan menggunakan kakinya. Refleks ini dinamakan Babinski refleks. Babinski refleks terjadi bila telapak kakinya disentuh, maka bayi akan menarik kakinya atau jari jemarinya mengambang. Lalu contoh lainnya, ketika bayi ingin menyusu, lalu si ibu memberikan puting susunya kepada bayi tersebut, maka bayi tersebut akan merespon dengan mulai menghisap puting susu tersebut. Hal tersebut dinamakan sucking refleks. Refleks menghisap adalah suatu contoh refleks yang muncul saat lahir dan kemudian akan menghilang seiring dengan meningkatnya usia bayi. Dan masih banyak refleks-refleks bayi seperti rooting refleks, menyebabkan neonatal menengok ke arah benda yang menyentuh pipinya seperti ibu atau botol. Lalu ada gag refleks yaitu berdaham, dan startled refleks yaitu suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Lalu selanjutnya, perkembangan motorik kasar dan halus pada bayi. Perkembangan motorik kasar adalah kemampuan bayi dalam menguatkan otot-otot intinya seperti otot perut, punggung, lengan, hingga kaki. Sedangkan perkembangan motorik halus adalah kemampuan bayi untuk menggunakan otot kecilnya seperti jari jemari hingga pergelangan tangan. Menurut saya, dari keempat negara ini, bayi di Amerika lebih cepat dalam perkembangan motoriknya. Bisa terlihat
pada gambar berikut. Terlihat seorang bayi yang sedang menaiki sebuah alat, lalu ketika dia meloncat, alat itu akan mengenjot seperti ayunan, di mana motorik tersebut bisa terlihat dari bayi yang menggunakan otot-otot kakinya. Walaupun begitu, bukan berarti perkembangan motorik pada bayi dari ketiga negara lainnya tidak baik. Lalu selanjutnya, bagaimana perkembangan sensori motor dan bahasa para bayi pada tiap negara? Yang pertama, perkembangan sensori motor. Tahapan sensori motor adalah tahapan dalam perkembangan kognitif anak. Bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensori, melihat, mendengar, dengan tindakan motorik menggapai, menyentuh. Tidak banyak perbedaan dalam perkembangan sensori motor dalam keempat negara tersebut. Menurut saya, perkembangan bayi-bayi tersebut bisa dibilang cepat. Namibia dan Mongolia dengan lingkungan yang berada di alam bebas juga membantu mempercepat kognitif pada perkembangan bayi. Juga Jepang dan Amerika yang menggunakan alat modern dan canggih mampu mempercepat sensori motor dalam perkembangan kognitif bayi. Menurut saya, tidak ada perbedaan dalam perkembangan sensori motor dalam keempat negara tersebut, hanya berbeda cara dari melatih sensori motor pada bayi tersebut. Lalu selanjutnya, perkembangan bahasa bayi. Dari keempat negara tersebut, tidak adanya perbedaan dalam perkembangan bahasa bayi, karena orang tuanya pun memberikan rangsangan bahasa yang baik pada anaknya. Tidak adanya bayi yang mengalami keterlambatan dalam berbicara. Bisa dilihat dari contoh bayi di Namibia, di mana bayi dapat merespon ibunya yang mengajaknya berbicara. Dan ada beberapa hal yang unik dari beberapa negara dalam film Babies ini, yaitu cara memandikannya. Di Namibia, memandikan bayi dengan cara dijilat seperti memandikan anak kucing. Lalu di Mongolia juga menggunakan mulut ibunya dengan cara meminum air lalu menyemburkannya ke badan anaknya untuk dibersihkan. Di Jepang, di mana si ibu meneteskan air susunya ke wajah bayinya dan mengelapnya secara perlahan. Sedangkan di Amerika, cara memandikannya terbilang normal karena menggunakan air yang mengalir melalui shower. Selanjutnya, bagaimana perkembangan sosio-emosi bayi pada tiap negara? Dari keempat negara tersebut, tidak banyak perbedaan perkembangan sosio-emosi pada bayi. Hanya beberapa dari cara pola asuh orang tua bayi tersebut menangani emosi pada anaknya. Di Namibia dan Mongolia dan Jepang, orang tua di sana membebaskan anaknya untuk mengeksplor lingkungan di sekitarnya. Dari emosi yang ditunjukkan, emosi pada anak di tiga negara tersebut lebih menunjukkan banyak ekspresi, seperti menangis, tertawa, terkejut, dan penasaran akan sekitarnya. Sedangkan di Amerika, orang tua di sana tidak terlalu membebaskan anaknya untuk mengeksplor lingkungan sekitar. Jika sang anak ingin mengeksplor lingkungan sekitar atau bermain, maka orang tua di sana akan terus berada di samping sang anak. Terdapat contoh pada gambar berikut. Balita di Mongolia terlihat sedang duduk di atas benda besi. Ketika para sapi mendekatinya, balita tersebut tidak merasa takut, masih tetap tenang, bahkan ketika sapi-sapi berada di dekat sekitarnya. Sedangkan bayi dari Amerika, orang tua mereka sedangkan bayi di Amerika sedikit berbeda, namun berbeda dengan bayi yang
yang berada di Amerika, orang tua mereka jika di samping mereka tidak terdapat orang tuanya, mereka akan langsung mencari atau bahkan memanggil nama orang tua mereka. Terima kasih, sekian presentasi analisis film Babies yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mau disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.